Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfansyah Channel. Di kesempatan malam hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara merakit strum ikan ya. Bagaimana cara merakit strum ikan. Sekaligus saya akan membahas primer pada trafo. Ini khusus primer pada trafo ya. Primer pada trafo. Itu apakah harus primernya itu satu sap saja atau dua sap ditumpuk di atasnya supaya mendapatkan lilitan banyak? Apakah bermasalah? Apakah hasilnya maksimal? Apakah itu bagus? Oke, saya akan jawab nanti ya. Sekarang kita akan belajar dasar-dasar cara merakit strum ikan ya. Nanti saya akan jelaskan ini traponya. Sekaligus uji coba bolam 1000 watt. Nah, ini sudah dipesan orang, ini besok mau saya kirim ke Kaltim ya, Kalimantan Timur. Nah, ini mau saya kirim di Kalimantan Timur yang ini. Dan yang ini untuk tutorialnya. Ini dasar-dasar cara merakit strum ikannya itu seperti apa. Nah, oke. Yang pertama kita siapkan pendinginnya lur ya, pendinginnya. Nah, ini heatsink namanya, ini heatsink. Kemudian transistornya kita siapkan seperti ini. Ini transistor D718, ini serinya itu sama semua ya. 202 202. Nah, ini yang original, transistor original. Seperti ini. Ini yang driver ya. Nah, untuk drivernya di sini saya menggunakan B778 atau B688 atau ya terserah lah mau pakai transistor PNP tipe apa saja bisa. Nah, ini untuk drivernya 2 B778 atau B688 bisa. Nah, oke, selanjutnya kita tempelkan ke heatsink. Untuk yang driver ini bodi belakang pada transistor D718 ini tidak usah diberi isolator. Tidak usah diberi isolator. Nah, seperti ini ya. Ini kiri kanannya itu langsung nempel ke heatsink tanpa harus menggunakan isolator pelapis-pelapis itu ya. Nggak usah karena ini yang driver. Nah, untuk yang drivernya ini kan saya menggunakan B778. B778 ini bodi belakang transistor tipe ini itu tidak sama seperti B688 ya, pasangannya D718 itu tidak sama. Nah, jadi kita tidak perlu memberikan isolator. Nah, kalau pasangannya D718 itu yang B688 itu kan sama ya, sama D718 itu sama, bodi belakangnya itu terhubung langsung dengan kaki nomor 2 atau kaki tengah ini ya. Jadi untuk drivernya itu harus diberi isolator. Jangan sampai driver yang sebelah sini sama sebelah sini itu sebelah kiri dan kanan itu terhubung langsung ya. Kaki tengahnya itu nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, jadi kita beri isolator. Tapi kalau yang tipenya B778 ini kita tidak usah memberikan dia isolator. Tidak usah memberikannya isolator ya. Nah, oke, untuk cara penyambungannya itu ini kaki nomor 1 D718-nya. Yang ini ya. Ini kita solder langsung terhubung di kaki nomor 2 pada transistor PNP atau drivernya ya, ini seperti ini. Nah, ini kaki nomor 1 transistor D718 ini terhubung dengan kaki nomor 2 nya PNP ya, driver. Nah, seperti ini. Sama sebelah kiri pun sama ya. Ini kaki nomor 1-nya D718 ini. Ini kita solder
solder, lalu masuk di kaki nomor 2 nya PNP atau B778 nya ya, seperti ini ya. Selanjutnya kaki nomor 2 atau body ya, tengah ya, kaki tengahnya transistor D718 itu kita tidak perlu menjempernya sebenarnya, karena body belakangnya ini langsung di heatsing ya, jadi kaki nomor 2 nya itu langsung terhubung dua-duanya ya di body heatsingnya ini. Tapi alangkah baiknya kita solder seperti ini. Nah, ini kaki nomor 2 nya seperti ini ya, jelas ya. Dan untuk kaki nomor 3 nya transistor D718 itu kita jumper semua. Nah, yang sebelah kiri kita jumper, yang sebelah kanan pun kita jumper, tapi tidak terhubung langsung begini ya, enggak terhubung dia. Kiri kanannya itu enggak terhubung. Ini untuk kaki nomor 3. Ini masuknya primer nanti ini. 2 ini primer. Oke. Lanjut. Pengambilan arus plus dan saklarnya itu di mana? Nah, untuk saklarnya atau arus plusnya itu arus plus positif ya, itu di kaki nomor 2 transistor D718 ya, atau bodi belakang ini ya, heatsing. Nah, ini dapat aki plus. Ini kaki nomor 2 nya yang kita jumper ini dapat aki plus. Nah, untuk saklarnya itu di kaki nomor 3 pada transistor PNP yang kita hubungkan ini. Nah, ini saklarnya kita beri kabel. Nah, untuk saklarnya itu kita tempelin di plus. Di plus ya. Ini plus aki ya. Ini jadi saklar. Nah, ini saklarnya ini. Dan untuk feedbacknya itu dapat di kaki nomor 1 pada transistor PNP ini ya. Ini dapat feedback. Nah, ini juga dapat feedback. Dan untuk primernya itu di kaki nomor 3 transistor D18 seperti ini. Nah, ini primer kiri, ini primer kanan. Nah, ini primer, sini primer. Sini feedback. Sini juga feedback. Untuk lebih lanjutnya lagi nanti saya jelaskan yang sudah jadi ini ya. Nah, hanya seperti itu lur. Oke, lanjut, sekaligus kita akan membahas trafonya ya. Ini sudah jelas. Kalau mau di screenshot silahkan. Ini posisinya supaya enak ngelihat itu seperti ini ya. Nah, silahkan di screenshot dan ditiru. Atau pesan saja sama saya bisa. Ini ada ya, ada. Ini besok mau dikirim. Oke, kita lanjut yang sudah jadi. Seperti tadi yang saya katakan, untuk saklarnya itu di sini kaki nomor 2 transistor D718 dan kaki nomor 3 nya PNP yang kita hubungkan ini. Nah, ini ya, ini dan ini. Nah, ini saklarnya. Nah, untuk primernya ini ya, ini primer dapat di kaki nomor 3 nya transistor ini. Nah, ini kiri kanan. Dan untuk CT primer ini dapat arus min. Dapat arus min ya, min aki. Nah, ini CT-nya. Lalu kita beri resistor 20 watt 15 ohm. Ini di CT primer dan di CT feedback. Nah, seperti itu. Jelas ya. Sekarang saya akan bahas trafo. Untuk trafonya ini saya menggunakan trafo 3 ampere. Trafo 3 ampere 11 CT11. Kok bisa dapat 11 CT11? Saya pakai trafo 3 ampere itu maksimalnya kok cuma
9 CT9, 10 aja maksa, kok ini dapat 11, itu caranya bagaimana? Nah, oke. Untuk primer ya, primer itu sebenarnya tidak harus 1 sub bagi 2, tidak harus ya. Jadi primer ini kalau tidak cukup 11 CT 11 1 sub itu kalian tumpuk di atasnya. Apakah bermasalah dengan hasil atau hasilnya kurang maksimal? Jawabannya adalah tidak. Hasilnya tetap akan maksimal ya, tetap akan maksimal. Walaupun primernya ditumpuk. Nah, jelas ya. Ini 3 ampere 11 CT11 kawat primer 1,5. Nah, ini ya. Dan untuk feedback, ini rakitan khusus air Kalimantan ini ya. Untuk feedbacknya di sini saya menggunakan 067 CT7. 067 CT7. Itu untuk feedback. Dan untuk sekundernya, di sini saya menggunakan kawat email berukuran 04 sebanyak 8 sub. Nah, ini lagi yang menjadi pertanyaan. Kok bisa trafo 3 ampere dapat sekunder 8 sub? Itu ceritanya bagaimana? Pada umumnya itu kalau trafo 3 ampere hanya muat di 6 sub, 7 sub maksa. Nah, ini kok 8 sub bisa? Caranya bagaimana? Caranya itu pada saat penggulungan, ini kan kita menggunakan kertas prespan ya. Kalian bisa menggunakan kertas prespan yang tipis atau menggunakan lakban seperti ini. Apakah awet? Apakah tahan? Ya tahan, gak masalah. Nah, saya menggunakan lakban ini ya, dalamannya itu lakban semua. Ini kalau untuk menggulung sekundernya supaya apa? Supaya lilitannya itu kita bisa mendapatkan 8 sub. Itu saya menggunakan lakban ya untuk prespannya. Sebenarnya itu tidak harus menggunakan kertas prespan. Kenapa? Karena kawat email yang kita gunakan itu adalah kawat email baru. Nah, jadi tidak ada yang lecet kecuali kawat email bekas. Kawat email bekas itu harus wajib menggunakan prespan karena mencegah kebocoran pada sekundernya. Seperti itu ya. Nah, oke, lanjut. Sekarang kita akan menyalakan mesinnya. Ini yang plus. Ini untuk saklar pun walau dipegang itu nggak apa-apa, nggak masalah sih, nggak masalah. Oke, lanjut. Sekarang kita akan tes beban 1000 watt. 1000 watt seperti biasa ya. Awas hati-hati supaya ini kadang ini kapasitornya itu nyimpen setrum ini. Oke, aman. Ini saya beri ilmu-ilmu lagi lah, ilmu-ilmu baru. Primer ditumpuk itu nggak masalah. Karena kebanyakan perakit taunya itu, apalagi yang masih belajar itu primernya taunya dia itu 1 sub bagi 2, dapatnya berapa yaitu lilitannya. Tapi kalau menurut saya itu nggak harus seperti itulah, nggak wajib ya. Walaupun ditumpuk itu dia tetap akan maksimal hasilnya. Ramah salah lur. Oke, ini ya, ini beban 1000 watt kita nyalakan. Nah,
seperti itu ya. Nah, ini bebannya ini 1000 loh ya, 1000 bukan 300-500 wattan, ini 1000 watt. Kalau strom ikan sudah kuat ngangkat beban 1000 itu sudah bagus kalau menurut saya. Lebih bagusnya lagi langsung kita tes uji coba di TKP supaya kelihatan hasilnya. Dan untuk uji coba strom ikan itu juga tidak harus bergantung pada bola lampu, itu tidak harus. Nah, karena kebanyakan itu ya kasusnya strom ikan itu di lampu terang, namun di ikan itu sangat kurang sekali tendangannya, sangat kurang. Dan begitu pun sebaliknya, di lampu kurang terang tapi di ikan itu jangan sangat jos. Itu sudah banyak terjadi, tergantung dari yang ngerakit. Tapi alhamdulillah kalau saya ngerakit itu semuanya jos, nggak ada kendala. Dan untuk yang mau pesan strom ikan sama saya itu silahkan ya, ini sudah ada lagi, sisa satu, besok bikin lagi. Nah, ini yang sudah jadi ini besok saya mau kirim di Kalimantan ya. Ini sudah anti air, walaupun kalian rendam di air ini plung, kalian rendam itu ya nggak bakalan konslet ataupun rusak. Nah, ini sudah anti air, walaupun dicelup-celupin air itu nggak masalah. Dan untuk baut-bautnya itu saya tidak menggunakan baut ya, di sini saya menggunakan sistem tembak-tembakan. Nah, ini saya klem pakai aluminium. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke lur, hanya seperti itu penjelasan kali ini. Siapa tahu ada yang mau pesan, bisa kalian hubungi WA saya saja ya, langsung ngomong sama saya tanpa harus melalui anggota-anggota atau apa itu ribet. Pokoknya langsung bicara langsung ya sama saya. Oke, saya Irfansyah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.